Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak memulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak mengabsen terlebih dahulu. Bapak akan panggilkan satu persatu. Pertama, Joshua Sidebang. Hadir, Pak. Al-Hadi Hoirullah. Saya, Pak. Hadir, Pak. Winona Hawali Purba. Hadir, Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak kami sekalian. Baik, Bapak akan lanjut materi kita pada pagi hari ini, yaitu sistem poros penggerak roda atau aksel sub. Yang pertama yaitu klasifikasi aksel sub. Klasifikasi aksel sub dibagi dua tipe, yaitu aksel sub rigid, yang mana ini sering digunakan pada kendaraan berskala menengah ke atas dengan muatan yang besar, juga pada kendaraan yang dirancang untuk medan-medan berat karena mampu menahan beban yang berat. Yang kedua yaitu aksel sub independen. Tipe ini sering dan umumnya di samping kondisinya ringan juga mampu seperti gambar di samping. Selanjutnya, aksel sub menurut letak dudukannya. Yang pertama yaitu front axle. Front axle berfungsi sebagai penerus putaran ke roda, juga sebagai tempat kenakel agar roda bisa dibelok-belokkan seperti gambar di samping. Dapat kita pahami bersama, yaitu komponen-komponen front axle. Yang pertama yaitu front axle housing, yang kedua front axle inner sub, yang ketiga front axle outer sub, dan selanjutnya yaitu the right roller bearing. Yang kedua yaitu rear axle. Ini berfungsi sebagai penerus putaran dari side gear ke roda, yang mana komponennya dapat dilihat di samping. Yang pertama yaitu aksel sub, yang kedua gasket, dan yang ketiga aksel sim, yang keempat aksel radioner flat bed, yang kelima aksel tanger. Sebelum Bapak lanjut, apakah suara Bapak masih terdengar dengan jelas? Terdengar Pasti, sangat jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi aksel sub berdasarkan penumpang, yang mana klasifikasi sub berdasarkan penumpang ada 3 jenis, yaitu yang pertama half floating type atau setengah bebas memikul. Pada tipe ini bantalan dipasang antara aksel housing dengan aksel sub dan roda langsung dipasang pada ujung poros. Jenis ini biasa digunakan pada kendaraan jenis sedan, station wagon, dan jeep. Keuntungan dari ini, yang pertama yaitu konstruksinya sederhana, yang kedua biayanya murah, sedangkan kerugiannya yaitu aksel sub menjadi bengkok akibat berat kendaraan langsung dipikul oleh poros, dan yang kedua kerugiannya yaitu jika patah roda tidak ada yang menahan. Yang kedua yaitu 3/4 floating type atau bebas memikul. Bantalan dipasang antara aksel housing dengan wheel hub dan aksel sub. Secara tidak langsung aksel sub ikut memikul beban kendaraan. Jenis ini biasa digunakan, kita lihat gambarnya di samping. Keuntungan daripada ini yaitu berat kendaraan tidak semuanya diteruskan ke aksel sub, sehingga aksel sub tidak bengkok. Yang kedua yaitu
Bila terjadi aksel sap patah, masih ditahan oleh bantalan. Kerugiannya yaitu akibat gaya ke samping tetap menimbulkan kebengkokan. Yang ketiga yaitu full floating tipe, yaitu bebas memikul. Pada tipe ini, wheel hub terpasang kokoh pada aksel housing melalui dua buah bantalan dan aksel sap hanya berfungsi untuk menggerakkan roda. Tipe ini banyak digunakan pada kendaraan berat, yang mana keuntungan dari ini yaitu berat kendaraan seluruhnya dipikul oleh aksel housing sehingga aksel sap tidak menjadi bengkok. Yang kedua yaitu gaya ke samping juga tidak diteruskan ke aksel sap. Yang ketiga yaitu faktor keamanan lebih baik dan sanggup memikul beban berat, yaitu kerugiannya biayanya mahal. Yang selanjutnya yaitu cara kerja aksel sap tipe rigid. Aksel sap rigid di samping sebagai penerus kendaraan berjalan, kedudukan bodi kendaraan seolah-olah mengikuti gerakan posisi dari aksel sap, yang mana gerakannya tapi dapat kita lihat di samping. Yang kedua, cara kerja aksel sap independen. Dengan dilengkapi dengan CV joint, maka pada saat kendaraan melaju di jalan yang bergelombang, maka posisi bodi kendaraan seakan-akan tidak berpengaruh oleh keadaan jalan, karena dengan dilengkapi CV joint ini, pada setiap gerakan di samping bisa bergerak putar juga bergerak memanjang, memendek dan membuat sudut, seperti gambar di samping. Pertama yaitu pemeriksaan bantalan atau bearing, yang mana memeriksa bantalan atau bearing terhadap keausan atau kerusakan. Bila bantalan aus atau rusak, gantilah dengan yang baru. Yang kedua yaitu pemeriksaan oil seal. Kerusakan oil seal bisa menyebabkan kebocoran oli diferensial atau gardan. Hal ini bisa dilihat sekitar backing plate. Terdapat tanda-tanda oli keluar. Keausan oli seal bisa dilihat pada bagian yang berhubungan dengan poros aksel sap. Bila masih runcing, berarti masih layak digunakan. Bila sudah rata, berarti aus dan tidak layak digunakan. Apabila oli seal sudah aus, maka gantilah dengan yang baru. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pemeriksaan poros roda belakang atau rear axle sap. Yang pertama, periksa alur poros roda belakang dari keausan, keretakan ataupun tiran. Kedua yaitu memeriksa poros roda belakang pada bagian dudukan penahan dalam dan bantalan dari keausan. Yang ketiga yaitu memeriksa poros roda belakang dari kebengkokan dan keolengan pada flange-nya dengan menggunakan alat ukur dial tester indikator atau DTI. Yang keempat yaitu kebengkokan poros rear axle sap maksimum 1,5 mm dan keolengan flange rear axle sap maksimum 0,1 mm. Pada poros roda belakang dan komponennya, bila terdapat kerusakan tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu harus diganti, kecuali pada kebengkokan ini masih bisa diperbaiki. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan perbaikan poros roda belakang atau rear axle sap. Yaitu pemeriksaannya memeriksa poros penggerak roda dari terjadinya lengkungan. Yang kedua memeriksa underboard, tidak boleh ada kekocakan. Yang selanjutnya memeriksa inboard joint, harus dapat meluncur dengan lembut ke arah aksial. Selanjutnya memeriksa kebebasan inboard joint ke arah radial tidak terlalu besar. Dan yang terakhir yaitu periksa gigi alur dari kemungkinan kerusakan. Mungkin cukup sekian materinya, yaitu tentang poros penggerak roda.
Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya dari materi kita pada pagi hari ini? Izin Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Jadi Pak, untuk perbaikan Pak di poros roda ini Pak, apa aja Pak yang dilakukan Pak? Mana tahu kan, biar kami bisa mencari-cari lebih tahu Pak, gitu Pak. Yang Baik. dilakukan perbaikan. Terima kasih Pak. Sebelum Bapak menjawabnya, apakah ada kawan-kawan dari teman yang bertanya ingin menjawab pertanyaan kawannya tersebut? Bapak persilakan. Dari Joshua, Bapak bisa menjawab pertanyaan dari Al-Hadi? Belum Pak, masih Pak bingung juga. Oh, baik, berarti Bapak akan menjawabnya. Yang mana tadi yang ingin diperbaiki gitu? Iya Pak, dari yang kita pelajari ini Pak, apa-apa sih yang diperbaiki gitu Pak? Maksudnya apa sih yang kerusakan yang sering kita jumpai gitu Pak? Kerusakan yang sering kita jumpai yaitu Bapak sudah tadi membacakan materinya, seperti kerusakan dari oil seal-nya, kerusakan dari porosnya, bisa juga patah, kehabisan dari gigi-gigi geriginya, dari set gear tadi terhubung ke poros penggerak roda, dan kerusakan dari bantalannya, dan kerusakan komponen lainnya yang menyangkut pada poros penggerak roda. Mungkin kalau kurang jelas bisa kita cari materinya dari sumber yang lain. Terima kasih Pak, cukup jelas Pak. Baik, dari materi tersebut apakah anak-anak kami bisa menyimpulkannya? Sedikit banyaknya bisa disimpulkan anak-anak kami sekalian dari poros penggerak roda atau aksel sub. Boleh Pak, Al-Hadi Pak. Ya, silakan. Baik, Baik Pak. silakan. Terima kasih Pak. Jadi yang Al-Hadi simpulkan bahwa pada kendaraan otomotif khususnya mobil, poros penggerak ini ada Pak. Apalagi pada paling jelas terlihat pada penggerak roda belakang gitu kan Pak. Sangat berguna gitu, baik dalam menyempurnakan putaran mobil saat berbelok gitu. Maksudnya putaran roda gitu. Sangat berfungsi sekali karena gigi-gigi itu yang mengatur gitu kan Pak. Dan mungkin bakalan sering jumpai kerusakan seperti itu pada mobil-mobil lama karena teknologi mobil lama juga kemungkinan kayak yang Bapak bilang haus gitu kan, haus gearnya, haus seal-nya gitu. Itu mungkin yang malah didapat simpulkan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada anak Al-Hadi yang telah menyimpulkan materinya. Baik, mungkin waktu kita sudah habis. Jadi untuk materi selanjutnya, Bapak akan sampaikan di aplikasi Google Classroom kita minggu depan. Materi selanjutnya akan Bapak sharekan. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan atau masukan, kita cukup sampaikan aja di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Maka dari itu kita beri apresiasi untuk kita semua dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Baik. Pak. Nah,